Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana beliau masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kakak melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, sebelumnya kakak perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak Ani Mujahidah. Saat ini kakak semester 3 jurusan Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Kakak berasal dari Kabupaten Kolaka, tepatnya di Kecamatan Samaturu, Kelurahan Tosiba. Adapun pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu peran pendidikan agama Islam bagi peserta didik. Di sini kakak membahas tiga poin penting mengenai peran pendidikan agama Islam terhadap peserta didik. Yang pertama, pada pagi hari ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pendidikan anak dan Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Islam terhadap pendidikan anak. Kemudian yang ketiga, peran pendidikan agama Islam bagi anak didik. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai apakah yang dimaksud dengan pendidikan anak dan Islam. Yang pertama, pengertian peran. Ada yang tahu apa itu pengertian peran? Iya, peran berarti perilaku atau bertindak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh anak yang berkedudukan di masyarakat. Baik, selanjutnya ada yang tahu apa itu Islam? Iya, kata Islam merupakan penyataan kata nama yang berasal dari kata triliteral dan didapat dari tata bahasa Arab aslama, yaitu bermaksud untuk menerima, menyerah atau tunduk. Dengan demikian, Islam berarti penerimaan dan pendudukan kepada Tuhan, dan penganutnya harus menunjukkan ini dan menyembahnya, menuruti perintahnya, dan menghindari politeisme. Perkataan ini memberikan beberapa maksud dari Al-Quran. Dari beberapa ayat, kualitas Islam sebagai kepercayaan yang ditegaskan, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam tersebut. Baik, selanjutnya kakak akan menjelaskan tujuan pendidikan anak menurut Islam. Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia, maka internalisasi nilai-nilai agama dan kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang ditempuh melalui pendidikan, baik pendidikan di ruang lingkungan keluarga, di suatu pendidikan non-formal penyelenggara pendidikan. Pendidikan dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dan tinjauan tujuan pendidikan. Peningkatan potensi spiritual pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak yang dimiliki manusia, yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Pendidikan diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta bertujuan menghasilkan manusia yang jujur, budi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, humoris, dan produktif baik personal maupun sosial. Pendidikan dalam pandangan agama Islam juga diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa dan negara. Iya, jadi dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa
Tujuan pendidikan menurut Islam dalam membentuk seorang muslim yang melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Quran Surah As-Sariyat ayat 56. Maksud dari kata menyembah ayat ini adalah mentauhidkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah sebagaimana telah dijelaskan dan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari ahli tafsir. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Tidaklah mereka diciptakan untuk menghabiskan waktu kalian untuk bermain-main dan bersenang-senang dan sebagainya. Selanjutnya kita beralih pada poin selanjutnya, yaitu mengenai ruang lingkup pendidikan anak menurut Islam. Yang pertama yaitu pendidikan keimanan. Di sini kakak menjelaskan mengenai bagaimana cara mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan peserta didik melalui proses pendidikan agama Islam. Ada yang tahu? Oke. Jadi di sini ada beberapa poin cara mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai pendidikan tersebut. Yang pertama yaitu menciptakan hubungan yang sangat hangat dan harmonis. Kemudian yang kedua, jalin hubungan komunikasi yang baik dengan anak, bertutur kata lembut, bertingkah laku yang baik. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cintailah anak-anak kecil dan sayangilah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghadirkan sosok Allah melalui aktivitas rutin. Yang keempat, seperti ketika kita bersin, katakan alhamdulillah. Ketika kita memberikan uang jajan, katakan bahwa ini adalah titipan Allah. Jadi dia membelikan uang tersebut kepada hal-hal yang positif, bukan kepada yang negatif. Selanjutnya yaitu memanfaatkan momen yang religius seperti sholat bersama, tarawih bersama di bulan Ramadan, tadarus, buka bersama, memberikan kesan positif tentang Allah, beri teladan, kreatif dan terus belajar sejalan dengan perkembangan anak dan lain sebagainya. Baik, jadi di sini kakak menjelaskan akan menyebutkan berbagai ruang lingkup pendidikan anak menurut agama Islam. Yang pertama itu tadi pendidikan keimanan, kemudian yang kedua yaitu pendidikan akhlak, kemudian yang ketiga pendidikan intelektual, dan yang keempat pendidikan fisik, selanjutnya pendidikan psikis. Ya, itu saja hanya 4 ruang lingkup keimanan. Baik, yang terakhir yaitu pentingnya pendidikan agama Islam bagi peserta didik. Seorang bayi yang baru lahir adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berdaya dan senantiasa memerlukan pertolongan untuk keberlangsungan hidupnya di dunia ini. Maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rasa sayang kepada semua ibu dan bapak untuk memelihara anaknya dengan baik tanpa mengharapkan imbalan. Manusia lahir tidak mengetahui sesuatu apapun, tetapi dia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui panca indera, pikiran dan rasa sebagai modal untuk menerima ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan mendapatkan sikap tertentu melalui proses kematangan dan belajar terlebih dahulu. Jadi, pendidikan agama Islam adalah ikhtiar manusia dengan jalan bimbingan dan pimpinan untuk membantu dan mengarahkan fitrah agama si anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, masalah akhlak dan budi pekerti merupakan salah satu pokok ajaran Islam yang harus diutamakan dalam pendidikan agama Islam untuk ditanamkan atau diajarkan kepada anak didik. Dengan melihat arti pendidikan Islam dan ruang lingkupnya itu, jelaslah bahwa dengan pendidikan Islam kita berusaha untuk membentuk manusia yang berkepribadian yang kuat dan baik,
atau berakhlakul karimah berdasarkan pada ajaran agama Islam. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting sebab dengan pendidikan agama Islam, orang tua atau guru berusaha secara sadar memimpin dan mendidik anak, diarahkan kepada perkembangan jasmani dan rohani, sehingga mampu membentuk kepribadian yang utama sesuai dengan ajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam hendaknya ditanamkan sejak kecil, sebab pendidikan pada masa kanak-kanak merupakan dasar yang menentukan untuk pendidikan selanjutnya. Sebagaimana menurut pendapat Sakia Derajat bahwa pada umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman dan latihan yang dilaluinya sejak kecil. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, pendidikan agama Islam di sekolah memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam di Indonesia dimaksudkan ke dalam kurikulum nasional yang wajib diikuti oleh semua anak didik, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan minggu depan, karena waktu juga kita sudah habis. Jadi kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.